judulnya ya ini saya komentari ya, dia tidak lengkap ya, jadi SPOK-nya tuh nggak ada gitu kan. Maksudnya subjek objeknya tuh nggak ada gitu. Jadi paling nggak objek ya, mengelola biaya transportasi pada industri apa dengan menggunakan metode dan menggunakan metode ini dengan software Lingo yaitu bisa gitu. Tapi yang penting itu adalah yaitu objeknya apa, karena ini kayaknya itu luas banget gitu. Kayak luas luas banget. Nah, itu ya Mbak ya satu. Itu harus karena bisa jadi nanti Mbak menggunakan yang sama tapi industrinya kan beda. Misalkan kayak gitu bisa jadi ya kan. Eh, Oke, kemudian nanti metode yang digunakan tujuan penelitian merumuskan masalah nih. Biaya distribusi yang tidak menentu menjadi sebelum menginginkan biaya minimal. Yang tidak mengalami kenaikan biaya. Oke, biaya distribusi yang tidak menentu dan tidak berhutang tinggi dan tidak menentu. Oke, yang ini masih bisa acceptable lah diterima ya. Biaya distribusi apa nih? Ini juga didetailkan ya Mbak. Jadi eh, kadang kita itu nggak bisa mencari penelitian yang sangat global ya. Tuh, ini namanya tuh betul artinya terlalu luas gitu. Jadi distribusi itu kan macam-macam ya teman-teman. Distribusi apa ya gitu itu dijelaskan di situ. Jadi biar teman-teman tuh lebih fokus-fokus gitu, sangat fokus gitu. Jadi gitu. Jadi nggak gambiang gitu loh. Nah itu ini udah jelasin itu jam distribusi produk agar biaya transportasi yang dikeluarkan seminimum mungkin. Nah itu loh. Nah ini apa sebenarnya ini beritanya sudah banyak ya tetapi apa yang menjadi keunikan di sini mungkin belum ter ini. Nah, metodenya ini software ini bukan metode ya, software ini adalah tools gitu. Kalau MWC iya dia metode jadi nggak sejajar. Kemudian hmm, Lingo itu sebetulnya apa gitu Mbak? Lingo tuh bukan bukan ini, Lingo itu salah satu toolsnya sih. Cuman saya lagi Mbak, saya agak ragu ya kalau Lingo itu ini apa namanya tiba-tiba dia bilang kalau Lingo menggunakan ini gitu kan. Jadi mungkin Lingo itu mungkin model untuk misalnya optimasi kah gitu ya, optimasi dengan apa kayak gitu-gitu. Tuh, coba cari. Kemudian jangan softwarenya, kalau software itu tools, tapi pendekatan metodenya itu apa? Misalkan ataukah misalkan LWC dengan metode simplex, nah itu metode gitu ya. Kemudian ke bawah, hmm, posisi geografis sama penerimaan biaya pengiriman yang sebenarnya. Oh gitu. Hmm, posisi geografis, posisi NWC-nya itu gimana nanti baca lagi ya Mbak ya. Saya agak takut NWC corner itu kan oke lah posisi geografis, tapi kan Mbak kan meneliti biaya. Pasti dari situ kan yang diteliti kan sama-sama biaya toh, gitu kan. Jadi itu didetailkan lagi NWC-nya itu yang menurut saya itu belum belum clear gitu. Posisi geografis, hasilnya kok biaya. Posisi geografis misalnya kan apa jaraknya, mungkin dari jarak itu keluar biaya kayak gitu-gitu kan. Ya itu mungkin di situnya didetailkan. Tuh, satu. Oke, yang kedua judul yang kedua. Nah, ini nanti oh ya, teman-teman kalau nah ini baru metode ya. Ini is oke dia metode, ini udah benar. Kemudian lokasi permintaan yang beragam. Nah, ini juga ya Mbak, nanti dijelaskan lagi industrinya apa ya Mbak? Industrinya boleh apapun misalnya manufaktur. Kalau gini, teman-teman. Pertama, industri itu bisa besar, kecil, sedang ya. Yang kedua, industri apa? Misalnya logam, industri kayu, industri makanan. Jadi itu mungkin beda. Jadi cara nyari gapnya itu satu mungkin dari objeknya, industrinya beda-beda. Yang kedua mungkin dari tujuannya. Yang ini minimum, yang optimization mungkin Mbak tujuannya mau meminimumkan. Kan bisa jadi betul yang beda. Kemudian yang ketiga udah apa namanya objeknya, metodenya ya, tujuannya, metodenya, mungkin metodenya yang mau dibedakan. Jadi eh, tolong dicari apa yang mau dikerjakan di penelitian yang sebelumnya. Nanti kita minggu depan kita belajar mengenai matriks deh. Tapi ini saya minta nanti Anda baca dua lagi ya untuk diupload lagi. Jadi dua nanti kalau terakhir sampai proposal itu harapannya adalah 15 atau 20 gitu ya. Sehingga nanti apa
akhir semester itu Anda sudah ada 20 paper yang sudah Anda baca untuk menguatkan. Udah itu aja sih. Jadi nanti Anda tinggal menggali lagi gitu. Oke sih cukup Mbak. Makasih Mbak Fadila. Satu lagi Mas Raken silahkan. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Mas Isi share screen ya, Raken. Bu. Iya silahkan di share screen. Oke. Ya, izin masuk, Bu. Yang pertama, jurnalnya itu analisis peramalan kerupuk udang dengan menggunakan metode Artificial Neural Network atau ANN. Topik ini fokus ke mereka ingin melihat apa perbandingan antara ANN dengan double exponential smoothing fault. Itu sebuah apa sih sebutannya cara prediksi produksi di masa yang akan datang. Permasalahan terjadi pada objek penelitian sebetulnya bahan baku yang fluktuatif, Bu. Jadi kadang mereka membeli bahan baku yang banyak tapi produksinya dikit. Kadang mereka beli bahan bakunya sedikit, produksinya banyak. Jadi tidak menentu, fluktuatif. Ini tujuan penelitiannya untuk memprediksi penggunaan bahan baku 12 bulan ke depan, satu tahun berikutnya. Itu yang digunakan yaitu data mining dengan bantuan artificial network, neural network serta double uh, exponential smoothing fault. Ini untuk mereka tujuan di jurnal ini membandingkan yang mana lebih akurat. Hasilnya dapat perhitungan prediksi ANN lebih akurat dibandingkan double exponential smoothing fault dengan membandingkan load mean square error-nya, yang mana nilai RSM dari perhitungan ANN sebesar 0,2120 sedangkan double exponential smoothing fault sebesar 206,19. Kekurangannya tidak ada perhitungan prediksi yang memprediksikan adanya kondisi seasonal seperti penjualan awal tahun dan akhir tahun. Jadi permasalahan kenapa saya kurang karena prediksi yang dihasilkan dari kedua metode ini dia tidak memperkirakan adanya tren di akhir tahun sama di awal tahun. Jadi hasilnya tuh lebih datar, kadang kadang datar kayak range itu kayak 60 ke 70 atau ke 80 aja. Padahal data sebelumnya tuh penjualannya tuh bisa sampai 100 sampai seratusan, 160 sampai 150-an di awal tahun atau di akhir tahun. Ide yang saya dapat Oke. itu peenggunaan software bernama Learning untuk perhitungan algoritma pada metode ANN. Kedua ada penerapan metode algoritma neural network untuk prediksi penjualan bahan bakar minyak. Di sini peneliti bahan bakar premium, pertalite dan biosolar. Jadi dia mengambil data dari tahun 2020 sampai hingga 2021 untuk menjadi data historis yang digunakan untuk memprediksi penjualan di tahun 2022. Dia metode yang digunakan yaitu adalah Knowledge Discovery in Database atau KDD dan juga algoritma Neural Network atau ANN. Jadi hasil didapatkan peneliti menggunakan software untuk memprediksi uh, si hasil penjualan BBM di tahun yang akan mendatang. Kekurangannya tidak adanya kejelasan mengenai data testing dan data training. Terus ide yang saya temukan tetap sama seperti yang di jurnal sebelumnya, Bu, yaitu menggunakan rapid miner atau perhitungan algoritma di metode ANN. Seperti itu, Bu. Oh, oke. Ini yang pertama Mas. Sama. Atas coba. Yang pertama. Oke ya, judulnya adalah analisis peramalan kelompok udang dengan metode artificial neural network. Oke, yang kedua. Nah, ini jelas ya, analisis. Analisa itu kayak analisis ya, analisis. Ini jelas ya, analisis ramalan. Ya, berarti mau melakukan apa? Saya mau melakukan analisis ramalan. Pada objeknya apa? Kerupuk udang. Oke, udah ada. Metodenya apa? Dengan menggunakan metode artificial neural network. Oke ya, ini jelas, clear yang pertama judulnya. Yang kedua, topik pembahasan yang kelompok yang dibahas. Melakukan prediksi penggunaan. Bentar, ke atas, ke bawah, Mas. Ke bawah lagi. Hmm, melakukan dah stop itu. Melakukan prediksi penggunaan bahan baku tembang tapioka.
Karena menggunakan metode algoritma produksi dan pengeluarannya dengan menggunakan software rapid manner. Selain menguji and oke. Oh, yang ini dari kata ini sebenarnya ini lebih ke metode ya, metode ya, ya topiknya ya. Berarti dia lebih menonjolkan ke metodenya ya, Mas ya. Iya Bu, dia membandingkan gitu sih Bu kalau saya baca ininya. Tapi saya fokusnya Hmm, ke penggunaan artificial untuk ininya tuh, prediksinya tuh. oke. Karena masalah-masalahnya cukup bagus ya. Pernah terjadi pada objek penelitian zona tersebut adalah bahan baku yang fluktuatif penggunaannya dan tidak terprediksi. Nah, ini kurang nih. Jadi, bahan baku tersebut menyebabkan apa? Apakah kerugiankah di perusahaannya atau apa? Nah, itu dijelaskan di situ harusnya ya. Jadi, apakah eh, bahan baku belum tentu mengalami kekurangan dan kelebihan. Nah, sebenarnya itu oke lah kalau mengalami kekurangan kelebihan itu akibatnya apa di situ. Dan sebenarnya kalau di masa-masa dijelaskan dengan lebih jelas, misalnya dengan kekurangan tersebut sehingga apa namanya, saya pasti dia jelas-jelas lagi yang mengalami kesulitan dalam apa gitu, mengalami kesulitan dalam memprediksi pembelian bahan baku misalnya kayak gitu ya, mengalami kesulitan dalam memproduksi misalnya kayak gitu, itu dijelaskan di rumus masalah ya. Jadi rumus masalah itu harus menjelaskan, oke, saya di sini saya tahu nih ada fluktuasi sama tidak terprediksi itu tahu, tetapi insight-nya adalah di sini dengan masalah itu tuh apa gitu kan. Kalau nggak terprediksi, eh, apa di perusahaannya gitu. Apakah yang pertama di coba dilihat di pendahuluannya pasti biasanya dia nyebutin bahwa dengan masalah ini maka si perusahaannya itu kenapa kayak gitu. Apakah dia kesulitan dalam memprediksi perencanaan pembelian atau apa. Nah, itu juga didapatkan ya dari satu paper itu gitu kan. Tujuan pembelian untuk memprediksi penggunaan bahan baku 12 bulan atau 1 tahun berikutnya. Oke, itu sudah lah ya satu bulan. Ke bawah. Metode yang digunakan adalah data mining. Dalam pengolahan data mining. Oke, kemudian sudah dapat posisi. Nah, sudah dapat. hmm, oke, dibandingkan dengan dapat dibandingkan. Nah, nah dari sini kan ini kan dapat nih nilainya MSC itu 0,12, sedangkan double sorting ini. Jadi lebih pokok dengan menggunakan oke. Jadi dia cuma mau bandingin data doang ya. Tidak hanya prediksi data. Oke. Oke, yang kedua yang hasilnya udah sih. Menurut saya udah cukup. Kemudian yang kedua, pengenalan soal pengenalan prediksi penjualan bahan bakar minyak. Oke. Misalnya Kak. Topiknya itu bukan ini ya Mas. Bukan masalah hmm, prediksi penjualan. Topik penelitian. Topik penelitiannya kayaknya coba nanti dicari ya. Oh, yang langsung ke TI-an gitu loh, keilmuan TI. Misalnya topik penelitian tentang hmm, perencanaan apa, prediksi penjualan. Ini topiknya agak kurang. Kemudian ada masalah-masalahnya, berbeda penjualan itu dan tantangan tidak menerima tidak hanya penjualan pertama saja. Hmm, oh, perbedaan jumlah penjualan BBM dari jenis tertentu pada tahun tertentu, tidak hanya penjualan. Oke, tidak. Mungkin kata-katanya ini kali ya. Hmm. Nah, ini penajaman rumus sama soalnya juga penting nih. Tidak adanya penjualan pertama pada penjualan tertentu dan nah sehingga apa tidaknya tidak adanya penjualan itu emang kenapa gitu loh. Jadi apakah dengan itu terjadi penumpukan bahan dan segala macam itu juga perlu dicermati ya Mas ya. Yang rumus masalahnya itu saya kurang kurang dapat ininya gitu. Terus tujuannya oke. Terus metodenya juga ini sudah jelas clear ya. Terus oke, kemudian peneliti menggunakan software software. Nah ini data data dapatnya saya nggak tahu nih hasilnya itu apa. Peningkatan itu harusnya kan ada indikatornya nih meningkatnya itu apa kayak gitu kan. Nah, itu misalkan ada indikatornya nih dengan ini
menyebabkan sekian. Nah, itu menurut saya pembahasan ini apa hasilnya ini sangat apa masih abstrak gitu, belum kelihatan ya. Mesti ada di situ. Misalnya dia pakai indikator performance-nya itu apa gitu kan. Itu ya Mas ya. Menurut saya di hasilnya ini aja sih. Oke. Tidak ada aja kejelasan mengenai data training dan terus dan training. Masa ya kayak kurang ini deh. Berarti dia nggak jelasin data trainingnya berapa, testingnya berapa gitu ya. Coba ya dipilih-pilih lagi. Oke, tapi ini sudah cukup. Cuma yang hasilnya ini saya nggak tahu ini hasilnya itu berapa, pakai indikator apa. Karena kan harusnya kalau AN itu kan ada satu angka tuh, angka tertentu yang menyatakan ini oke dan tidak. Kalau testing ini biasanya testingnya itu biasanya ini kalau AN itu biasanya dia membagi data, misalnya testingnya berapa persen, trainingnya berapa persen kayak gitu. Harusnya sih dijelaskan di situ. Itu sih. Musik ke KPT itu lebih ke ya selain ini kan dia kalau kalau Mas ini kan ngomongnya kan Mas Nakin kan ngomongnya kan masalah teknisnya ya tapi kayak the whole-nya itu loh Mas maksudnya dia tuh nggak pakai variabel apa misalnya yang harusnya bisa dipakai di situ kemudian gitu loh kemudian harusnya mungkin metodenya tentang apa gitu dibahas di situ misalnya kekurangan itulah insight-nya lah misalnya gitu yang bisa ditambahkan misalnya jadi itu sih itu aja sih dari saya. Makasih ya. Ya, terima kasih juga, Bu. Oke ya, mungkin cukup dari saya untuk hari ini. Ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan.